Indonesia untuk maju bisa belajar dari Jepang, bisa belajar dari Cina, bisa belajar dari Amerika. Tetapi kenapa kita tidak ada yang jadi sama sekali di Indonesia? Karena ada satu kata yang hilang, karakter. Termasuk di dalamnya adalah pembelaan terhadap bangsanya sendiri. Bagaimana keadaan kita hari ini? Kalau tadi Bang Aswandi menyampaikan bahwa kuasailah pasar. Kuasailah pasar. Kenapa kita tidak menguasai pasar? Karena kita tidak tahu bahwa itu harus kita kuasai. Bapak Ibu sekalian, kita lihat, kalau Indonesia, kalau rumah itu adalah sorga buat kita, maka ternyata Indonesia tidak menjadi sorga buat kita. Indonesia menjadi sorga untuk produk-produk orang lain. Tapi benarkah kita lihat, pasar tekstil di Indonesia ternyata 80% dikuasai oleh asing. Apa artinya 80%? Artinya bahwa kita bangsa Indonesia tidak berbuat apapun untuk pasar kita. Pasar tekstil, Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu bahwa kita itu sangat kuat di tekstil, yang kita pikir 80% dikuasai oleh asing. Sedangkan pasar farmasi 80% juga dikuasai oleh produk-produk asing. Pasar teknologi, industri teknologi berapa persen dikuasai oleh asing? 92%. 92%. Artinya tidak ada karya bangsa yang kita pakai hari ini. Tidak ada karya bangsa yang kita pakai hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi di Cina, kalau ini terjadi di Jepang, kalau ini terjadi di Amerika, mereka akan memilih perang daripada harus tidak berbuat sesuatu. Inilah yang terjadi di bangsa kita. Bapak Ibu tahu, di pasar Cipinang saya melakukan investigasi, ternyata beras-beras kita tidak hadir di sana. Memang tulisannya beras Ramos, memang tulisannya beras Rojolele. Ternyata yang ada di sana ternyata adalah beras-beras impor yang sudah diganti bungkusnya. Gatra kemarin menulis bahwa sebagian barang-barang itu kita impor ke Indonesia masih dengan produk Cina, dan sebagian yang lain sudah kita ganti label seolah-olah itu produk lokal, bahwa ternyata itu adalah produk buatan Cina. Bapak Ibu lihat nanti ke pasar Johar, nanti ke pasar, ke mal-mal, apa yang kita lihat di situ? Tidak ada barang-barang kita yang hadir di sana. Dan semakin lama ternyata kita semakin tidak berdaya. Semenjak diterapkan tahun 2004, kita membuka pasar bebas. Pada tahun 2005 429 perusahaan kolaps, jatuh bangkrut di antara teman-teman kita. Tahun 2008 200 industri gulung tikar di Indonesia. Apa artinya ini? Artinya ada barang-barang yang masuk luar biasa ke Indonesia, yang akan segera menggilas produk-produk yang kita buat. Mau kemana bangsa Indonesia? Mau kemana para pengusaha Indonesia? Bapak Ibu sekalian, kita sensus tahun 2010, penduduk kita 230 juta jiwa. Apa artinya ini? Artinya kita hampir setara dengan Amerika. Saya ketika berbicara di Texas, teman saya di Amerika memperkenalkan saya, inilah sahabat kita yang berasal dari sebuah negara terbesar keempat di dunia. Saya kaget juga, luar biasa sekali, tidak pernah terfikir. Dan ternyata bangsa kita kalau dibandingkan dengan Australia, kita 10 kali lebih besar. Inilah arti bangsa Indonesia 237 juta. Bangsa dengan penduduk 237 juta, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya diinginkan oleh semua orang, terutama kalau mau jadi konsumen. Kalau mau jadi konsumen, ini negara yang luar biasa ini. Dan negara ini sangat ditakutin kalau dia nggak mau jadi konsumen.
Kalau dia itu maunya jadi produsen. Kenapa produk-produk Cina bisa banjir hari ini ke kita, ke Indonesia, ke seluruh dunia? Karena mereka memiliki 1,3 miliar orang yang bisa dilibatkan dalam proses produksi. Tidak akan kekurangan mereka. Tapi persoalannya, bisa nggak sih kita sebenarnya itu memproduksi barang? Bisa nggak? Pesawat aja pernah bikin, Pak. Pesawat aja pernah dibikin. Tadi malam saya ada talk show di Smart FM. Ya, ditanya, Pak, kapan kita bisa bikin motor? Apakah Anda sudah lupa bahwa kita pernah bisa bikin pesawat? Bukan masalah apakah kita bisa bikin atau tidak. Masalahnya Anda mau pakai atau tidak. Ketika saya ke Cina, Pak. Saya ke Cina, biasanya kalau saya ke Cina itu saya masuknya itu ke Beijing, ke Shanghai. Ternyata saya tidak melihat apa-apa. Begitu saya masuk kampung-kampung, ke kampung-kampung, luar biasa sekali. Saya ditunjukkan ternyata ibu-ibu di kampung-kampung itu di sebuah desa, di sebuah kampung lah perdalaman itu namanya Yulin, masuk lagi. Mereka itu membuat produksi industri berat. Yang namanya diesel dibuat oleh ibu-ibu, Pak. Bisa kebayang nggak? Yang namanya pabrik mesin itu dibuat di rumah tangga. Yang namanya handphone dibuat di rumah tangga. Tapi persoalannya, orang Cina mau pakai. Anak-anak Cina itu bangga kalau pakai produk Cina. Mereka pakai handphone itu merek Cina, buatan ibu-ibu itu. Apakah itu bisa terjadi di Indonesia? Hari ini tidak terjadi. Kalau hari ini terjadi, bangsa kita nggak seperti sekarang. Kenapa para pengusaha susah hari ini? Karena apapun yang kita bikin nggak dibeli sama orang kita sendiri. Kita berpikir ekspor, kita berpikir segala macam. Ngapain mikir ekspor ke Malaysia? Malaysia itu cuma 10% dari Indonesia kok. Ini yang gede ini di sini ini, di Indonesia. Ada 230 juta orang. Tapi perkaranya, kita sampai hari ini, termasuk kita, tidak kita bela, tidak kita beli, dan tidak kita bela. Masih ingat bagaimana tumbuhnya isi ulang itu, air mineral isi ulang. Begitu tumbuh, banyak orang bisa bersaing dengan air mineral yang kemasan. Ada sebuah universitas di Indonesia juga, universitas ternama, memberikan sebuah laporan bahwa air mineral diisi ulang ini mengandung bakteri, sehingga banyak itu yang gulung tikar. Tetapi apa yang terjadi ketika susu itu berbakteri? Tidak dikatakan siapa pembuatnya itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang harus dibela, dan kita tidak tahu produk mana yang harus dibeli. Inilah 230 juta jiwa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, ternyata apa yang diinginkan oleh bangsa-bangsa lain, apa yang diinginkan oleh produsen-produsen dari asing itu sudah terjadi di Indonesia. AC Nielsen mencatat negara terkonsumtif di dunia nomor 2 adalah Indonesia. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Salah satu tolok ukurnya, transaksi kartu kredit di Indonesia 250 triliun satu tahun. Sadarkah Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi di negara ini? Pabrik-pabrik tidak lagi berdiri hari ini. Yang berdiri adalah mal-mal di sepanjang sudut. Anak-anak kita nggak bisa kalau Sabtu Minggu itu nggak ke mall. Itulah hari ini. Jadi kita udah menjadi bangsa yang terkonsumtif nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Tidak ada negara yang konsumtif itu menjadi negara kaya, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, kalau ini terjadi di Cina, mereka memilih perang daripada berdiam diri. Kita lihat siapa yang ada di pasar dan siapa yang kita bela. Ini adalah sebuah produk yang menguasai pasar air minum di Indonesia, memiliki 400.000 outlet.
Berapa salesnya? Salesnya 10 triliun 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. 10 triliun rupiah. Seberapa besar 10 triliun? 10 triliun itu lebih besar dari Bank Senturi yang setiap hari kita ributkan. Sementara kita ribut Bank Senturi, sementara kita bela produk-produk ini mencetak 10 triliun 1 tahun. Dan mereka mengandalkan pasarnya di Indonesia. Produk ini menguasai 40% pasar di Indonesia. Produk ini memiliki doktrin yang sangat terkenal. Karyawan dan anak-anaknya tidak boleh minum kecuali minum produk ini. Lain lagi dengan perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan asing yang dulu kita itu kalau minum air putih itu biasa-biasa aja, baik-baik aja main air putih. Sekarang seolah-olah kalau nggak minum air mineral ini nggak bisa minum. Perusahaan itu sehingga hebatnya menguasai 93% pangsa air minum dalam kemasan di Indonesia. Siapa yang membesarkan mereka? Siapa yang membela mereka? Kita semua. Sehingga teman-teman kita seperti Mbak Dina segala macam yang main air minum susah banget jualan, susah banget. Termasuk nih Kang Heri, ya Kang Heri perusahaan air minum juga ya. Mereknya apa Kang? Flexi Water. Ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada. Ini hebatnya. Dan begitu hebatnya kita bela ini produk-produk ini. Bapak Ibu sekalian, ini harusnya mengambil air itu dari pegunungan, merambah karena gunung udah habis, jadi merambah ke air tanah. Di Klaten itu ada 50 titik sumber air yang hari ini dikuasai seluruhnya oleh perusahaan ini, perusahaan asing ini, sehingga petani itu harus mengantri. Kenapa? Karena kita bela. Berapa banyak mereka produksi? 7,2 miliar liter 1 tahun, mencetak sekitar 10 triliun. Dan berapa banyak mereka harus membayar pajak air untuk mencetak 10 triliun? 1 liter mereka hanya bayar itu 5 rupiah. Artinya Indonesia 1 tahun untuk perusahaan ini hanya mendapat 35 miliar berbanding 10 triliun, Bapak Ibu sekalian. Inilah kenyataannya. Sebuah perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, kita jual dengan harga 35 miliar. Persoalannya, kalau ini produk kita akan membuat keuangan masyarakat itu menjadi kuat, akan membuat keuangan pemerintah menjadi kuat. Dua hal yang menjadikan sebuah ekonomi bangsa kuat adalah keuangan pemerintah dan dua, keuangan masyarakat. Keuangan masyarakat tidak akan pernah jalan kalau pengusaha-pengusahanya semua menjadi pengusaha yang lemah. Dan kita lihat perusahaan ini berapa produksi. Ini perusahaan dalam bidang susu formula. Produksinya 1 juta liter susu 1 hari. Perusahaan ini mengatur 80% sumber supply dari petani-petani lokal. Perusahaan ini juga mengakuisisi satu-satunya perusahaan susu yang ternama yang diandalkan di Indonesia. Habis sudah. Dan perusahaan ini membayar petani lebih rendah dari harga susu dunia. Berapa mereka bisa create 1 tahun, Bapak Ibu sekalian? Inilah pasar di Indonesia. Pasar yang begitu hebat, pasar yang kita lupakan, pasar yang kita bela untuk produk asing. Mereka mencetak 200 triliun 1 tahun. Berapa banyak 200 triliun? 200 triliun itu artinya omset dia 8 tahun setara dengan utang bangsa Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai hari ini yang hanya 1.600 triliun. Itulah 200 triliun. 200 triliun artinya adalah APBN kita hampir 1/4-nya, 20%. Inilah produk-produk yang kita bela, Bapak Ibu sekalian. Jadi mau kemana? Kalau kita bicara tentang pasar tradisional, ternyata produk-produk kita masuk ke pasar tradisional juga udah susah. Karena pemain-pemain asing itu
bisa melakukan politik eksklusivitas di Indonesia. Artinya begini, kalau kamu mau jualan produk saya, kamu nggak boleh jualan produk lain. Coba tanya ke toko-toko, coba tanya ke warung-warung kecil, mereka nggak berani jualan produk Bapak, nggak berani. Dan ini sebuah praktek eksklusivitas yang hanya bisa mereka lakukan itu di Indonesia. Karena di luar negeri ini termasuk dilarang dan kriminal. Monopoli itu dilarang. Di Indonesia mereka bisa lakukan. Sehingga kemana? Saya ingin tanya produk Bapak Ibu sekalian, kemana? Bukan masalah ide. Produk kita, anak-anak kita semua bisa bikin. Masalahnya kita nggak bisa salurkan kemana-mana dan tidak dibela oleh kita sendiri. Sementara pasar tradisional juga udah mati, banyak yang mati oleh pasar modern. Pasar modern Bapak Ibu sekalian, jangan mimpi produk kita itu masuk ke sana dan bisa bersaing. Satu produk untuk masuk ke pasar modern, satu produk dengan 4 item itu kita bisa keluarkan 200 juta untuk listing fee. Sedangkan potongan penjualannya berapa? 22%. Berapa perusahaan-perusahaan yang saya tadi sebutkan, 4 perusahaan itu, listing fee yang harus mereka bayar, sedangkan mereka punya ribuan item. Berapa mereka harus bayar? 0 rupiah. 0 rupiah. Inilah kenapa pasar modern itu bukan sahabat kita. Karena mereka menggusur pedagang-pedagang kecil. Karena mereka menghambat tumbuhnya produk-produk baru, pengusaha-pengusaha baru. Tetapi siapa yang berbelanja ke sana? Kita semua. Kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita nggak pernah berbicara tentang hal ini. Kita hanya berbicara bagaimana kita menciptakan produk. It's not about the create the product. Masalahnya kita mau beli atau tidak. Jadi kalau zaman dulu kita tidak menguasai tanah air kita Bapak Ibu sekalian, ternyata hari ini kita tidak menguasai kehidupan kita. Kita tidak menguasai kehidupan kita. Sadarkah Bapak Ibu sekalian? Kita tidak menguasai kehidupan kita. Jadi mau kemana? Kalau saya bicara Departemen Perdagangan Indonesia, setiap hari beriklan, logo ini mereka yang ciptakan. Aku cinta produk Indonesia, 100% cinta. Ngapain buang-buang duit? Apa yang mereka iklankan, apa yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Siapa yang membuat produk-produk itu masuk secara bebas hari ini? Orang yang sama yang menciptakan logo ini. Teman kita sendiri. Departemen Perdagangan, Menteri Perdagangan yang seharusnya berdagang untuk produk kita, berdagang untuk produk orang lain. Itulah yang terjadi di negeri ini. Jadi sebuah sejarah yang selalu diulang. Bapak Ibu sekalian, dengan perdagangan bebas tahun 2004, saya tadi paparkan bahwa di tahun 2005 sudah ada hampir 429 perusahaan tutup. Terus begitu akhirnya tahun 2010 Permerindak nomor 39 ada mengeluarkan sampai hari itu 54.457 pos dibebaskan sampai 0%. Bapak Ibu sekalian, satu pos aja cukup untuk membuat kita susah. Kita harus melawan 54.000 pos. Ada lagi Peraturan Menteri Keuangan tahun 2010 nomor 241. Mereka membebaskan barang jadi sampai 0%, sementara bahan baku yang kita butuhkan itu dikenakan biayanya. Apa yang terjadi di negeri ini? Ini satu fenomena yang saya curiga hanya terjadi di bangsa kita. Hanya terjadi di bangsa kita Bapak Ibu sekalian. Selalu sebuah sejarah diulang. Sejarah pilu yang selalu diulang berulang-ulang. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian berbicara tentang teknologi. Tahun 1976 berdiri IPTN. IPTN dipimpin oleh Bapak Habibie yang saya sangat heran. Ada orang Indonesia sehebat ini. Pak Habibie pada saat itu adalah
vice president dari sebuah perusahaan aeronautika di Jerman, namanya MBB, Messerschmitt Bolko Blom namanya. Dia sebagai vice president. Beliau keluar kemudian mendirikan tahun 76 ini IPTN. Apa yang dilakukan oleh IPTN adalah merintis, membangun industri pesawat terbang, yang pada saat itu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan industri yang sudah mapan. Waktu itu bekerja samanya dengan MBB juga dan juga dengan KASA. Maka lahirlah pesawat-pesawat rakitan seperti Bell NBO 105, NBL 412. Kemudian setahun lagi kemudian lahir NSA 330 Super Puma dan sebagainya. Itulah prestasi. Saya masih ingat Pak Habibie selalu mengatakan, mulailah dari yang akhir dan akhirlah dari yang awal. Artinya kita berpikir seperti apa nantinya Indonesia itu. Pak Habibie selalu bilang bahwa Indonesia satu saat adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang sangat disegani di dunia ini. Karena negara bangsa ini menciptakan sebuah produk-produk high-tech yang luar biasa. Dan kalau kita bisa menciptakan pesawat, maka menciptakan sepeda motor akan dibeli oleh semua orang. Kalau kita bisa menciptakan pesawat, maka mobil akan dibeli oleh semua. Itulah sebuah pemikiran, mengawali dari yang akhir dan mengakhiri dari yang awal. Artinya kita harus setahap demi setahap. Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Habibie adalah dengan bekerja sama dengan MBB dan KASA. Berhasil dalam satu tahap ini, maka mulailah IPTN meneruskan ke tahap yang selanjutnya. Kalau dulu pesawat rakitan, hari ini kita harus bisa bikin meskipun sedikit. Kita bicara separuh-separuh. Pada saat itu terciptalah membentuk industri dengan KASA dan perusahaannya disebut Airtech Industries. Lahir produk-produk seperti CN235. CN235 itu sebuah pesawat yang bisa mengangkut 35 penumpang, yang pesawat ini sangat cocok untuk kepulauan dan sangat murah pengoperasiannya, sangat murah maintenance-nya. Hari ini pesawat CN235 masih dipakai di Filipina dengan zero accident. Sebuah prestasi yang luar biasa. Itulah karya bangsa Indonesia. Pada tahun 1993 IPTN mengikuti Paris Air Show, Bapak Ibu sekalian. Di sana pesaing terberat adalah pesawat ATR 72 yang dari Paris sendiri. Bahkan pada saat itu ada satu wawancara Bapak Habibie, karena ATR itu melakukan apapun agar bisa bersaing dengan produk Indonesia. Mereka bilang bahwa kecepatan pesawat ATR itu bisa melebihi begini, melebihi begitu. Habibie dalam sebuah wawancara bilang, apa yang dikatakan mereka itu bohong. Mereka pakai mesin ini, dengan spesifikasi ini, dengan kecepatan seperti ini. Akhirnya orang di seluruh dunia lebih percaya Habibie kepada orang-orang luar negeri itu. Dan Bapak Ibu tahu prestasi yang dicapai oleh anak bangsa kita. Pada saat itu dari Paris Air Show itu didapat 120 order pesawat. Ini yang tidak pernah dibicarakan oleh bangsa Indonesia, karena kita sibuk membicarakan tentang kejelekannya, tentang bahwa IPTN itu ditukar ketan. Pada masa promosi Habibie membarter pesawat itu dengan beras ketan. Saya rasa itu sebuah langkah entrepreneurship yang luar biasa, cerdas. Ada satu produk dari Jepang namanya Hitachi, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ditukar ketan, dia bagi gratis di Indonesia, hampir 1000 unit. Dia bilang, Anda pakai 1 tahun, sudah, kalau nggak puas nggak usah beli. Jadi Habibie masih bagus ditukar sama ketan. Hari ini yang namanya Hitachi itu menguasai pasar ekskavator terbesar di Indonesia, perusahaan Jepang. Ketika orang kita melakukannya, kita sendiri yang meledek. Pesawat sendiri
Akhirnya CN235 kemudian membuat pesawat sendiri. Sesudah itu pesawatnya yang pertama kali launching itu pada ulang tahun ke-50. Pada saat itu saya masih ingat Pak Habibie berdiri di tengah, beliau mengatakan bahwa inilah hadiah saya, hadiah kita kepada bangsa Indonesia dalam usia kemerdekaan yang ke-50 tahun. N250 waktu itu roll out pada saat itu dan uji terbang, Bapak Ibu sekalian. Hingga apa yang terjadi di bangsa Indonesia tahun 1997, Indonesia dihantam krisis. Sebenarnya krisis yang sudah diketahui karena uang-uang asing, uang-uang panas itu masuk sejak tahun 1990. Pada saat itu satu presiden, satu perdana menteri di Malaysia mengatakan, saya nggak ikut-ikutan. Ini kerjaan orang-orang itu. Kenapa saya harus ngutang mereka? Kalimat kata-kata George Soros waktu itu diucapkan pertama kali oleh Mahathir Muhammad. Benarkah hanya seorang Mahathir Muhammad yang mengetahui bahwa ini terjadi karena skenario mereka? Indonesia terlalu banyak orang-orang pintar, terlalu banyak dokter. Tetapi masalahnya kita tidak tahu apa yang kita bela. Sehingga tahun 1997 Malaysia mengatakan, saya tidak mungkin menggadaikan masa depan saya ke bangsa lain. Tetapi kita terima apa yang mereka tawarkan. Dan pada saat itu IMF meminta kita untuk menghentikan proyek IPTN. Bapak Ibu lihat, pada saat itu yang tanda tangan adalah Michael Camdosu. Siapa Michael Camdosu? Dia adalah seorang tentara dari Prancis, di mana pesawat ATR-72 yang menjadi pesaing berat IPTN itu berasal. Sejak saat itu kita harus melupakan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang terhormat, bangsa yang dihargai karena bisa menciptakan pesawat terbang. Kita lupakan semuanya. Tahun 94 sampai 2003 kita terpaksa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh IMF, merumahkan 12.000 orang-orang yang berbakat itu, orang-orang yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kita harus lupakan seluruhnya. Kemana anak-anak itu sekarang? Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan asing di luar negeri. Mereka di industri-industri pesawat terbang di Malaysia, ada di yang Jerman, ada di Amerika, di mana-mana. Ada 12.000. Kita lupakan. Dan 2003 kita harus melupakan bahwa kita bisa membeli pesawat dari Indonesia. Identitas bangsa Indonesia telah berubah. Kita dari bangsa yang bermimpi ingin menjadi negara produsen pesawat terbang, hari itu kita sudah menjadi bangsa yang bangga karena bisa membeli dan bisa menjadi pembeli pesawat terbesar, pembeli terbesar pesawat Boeing. Saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu sekalian melihat peristiwa ketika pejabat-pejabat kita, anak-anak bangsa kita begitu bangganya ketika melihat pesawat orang-orang asing itu roll out dan dibeli. Good morning. I'm Mark Jenkins, Vice President General Manager of 737 Airplane Production. Welcome to all of you here in the Renton factory and our employees watching across the country on the web. I'd also like to welcome the people of Indonesia who are viewing this ceremony via satellite. To you, I say, Selamat Pagi. And we are honored and humbled that representatives and the Indonesian government have taken time to join us today. Mr. Director General of Air Transportation from Indonesia's Civil Aviation Department.
and the delegation from the Indonesian government, including the embassy in Washington, D.C., the consulate in San Francisco, and representatives from the Indonesian parliament. Thank you. Roll out sebuah produk terbaik dari Boeing 737 untuk bangsa dan rakyat kita Indonesia. Pada saat itu ada 5.800 orang yang menyaksikan bersama, kurang lebih ada 4.800 media dari seluruh dunia yang ikut menyaksikan prosesi roll out itu, keluarnya pesawat itu dari pabrik. Dan ini adalah suatu yang hal yang membanggakan sekali kita sebagai bangsa Indonesia. Itulah Bapak Ibu sekalian wajah kita hari ini. Dan siapa mereka? Mereka adalah kita semua. Mereka adalah kita semua. Itu hanya sebuah cuplikan. Hari ini terjadi. Lihatlah apa yang Bapak Ibu pakai di rumah. Lihatlah siapa yang kita bela. Jadi kalau kita harus bertanya hari ini, mengapa begitu banyak bangsa lain di dunia yang mampu meraih kejayaannya, sementara kita terus terpuruk? Karena kita nggak tahu apa yang dibela, tidak jelas, tidak memiliki apa yang harus kita bela. Kalau dulu kita bisa lolos dari penjajahan dan merdeka karena ada satu kata yang kita bela, ada satu nilai yang kita bela, merdeka. Itulah yang kita bela. Kita memilih mati daripada nggak merdeka, merdeka atau mati. Itulah pilihan bangsa kita. Hari ini apa yang kita bela? Apakah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia? Apakah martabat bangsa kita yang kita bela? Kenapa ada anak-anak kita yang ditangkap oleh polisi asing, kita berdiam diri saja? Kenapa ada anak-anak kita yang menjadi TKI dan digunting-gunting itu bibirnya, kita hanya ribut 2 hari? Bapak Ibu sekalian, kemarin saya pulang dari Amerika, saya kaget. Masalah pengguntingan itu masih dibicarakan di Amerika. Hari ini kita sudah melupakan semuanya karena kita nggak tahu apa yang kita bela. Kita nggak punya lagi apa yang kita bela. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkitkan lagi. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu. Kita akan berbuat sesuatu atau lupakan semua yang kita lihat hari ini. Inilah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung, kita untuk melakukan sebuah gerakan yang kita lakukan bukan oleh orang lain tetapi oleh diri kita sendiri. Nasib bangsa Indonesia tidak ditentukan oleh pemerintah, tidak ditentukan oleh pemimpin yang kita lihat, kita tunggu-tunggu, bukan, oleh kita sendiri. Karena memimpin itu tidak sama dengan menjabat. Memimpin itu adalah sebuah pilihan. Maka Allah berkata kepada kita, sesungguhnya aku turunkan kalian tidak lain kecuali untuk menjadi khalifah. Kita pimpin hari ini, kita ajarin anak-anak kita. Dan tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk merebut pasar di Indonesia kecuali dengan kita membeli produk-produk kita sendiri. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka kalau kita berbicara tentang konsep bisnis, tentang strategi bisnis, apalagi bicara tentang modal. Enggak bisa. Yang kita harus hidupkan adalah karakter, adalah pembelaan. Anak-anak kita harus membeli, kita harus membeli produk-produk kita, bukan karena mereka lebih baik, bukan karena lebih murah, tetapi karena ini milik bangsa Indonesia. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya ingin tahu apakah ini bisa kita lakukan atau tidak Bapak Ibu sekalian. Inilah sikap perjuangan yang akan kita hidupkan mulai hari ini dari ruangan ini. Kalau Indonesia satu saat berjaya Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalamnya. Kalau Indonesia harus lebih terpuruk, kita pernah melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Kita pernah melakukan sesuatu. Bukan urusan kita apakah perjuangan ini akan berhasil atau tidak. Persoalan kita adalah kita ingin berdiam diri atau melakukan sesuatu. Perjuangan beli Indonesia ini adalah sebuah kata kunci yang akan kita gunakan ke depan, yang akan memiliki 3 sikap perjuangan, 3 sikap perjuangan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Membeli Indonesia, membeli bukan karena lebih baik, bukan karena lebih murah, tetapi
karena ini milik bangsa kita sendiri. Yang kedua adalah membela Indonesia. Artinya kita jelas dalam bersikap, tidak perlu takut apakah produk asing ataukah produk lokal. Kenapa Indonesia menjadi pasar bebas padahal kita nggak siap sama sekali? Karena kita nggak tahu apa yang kita harus bela. Kita nggak sadar bahwa yang harus dibela itu adalah Indonesia. Mengapa mal-mal berdiri setiap hari di Indonesia? Karena kita tidak menyadari bahwa yang harus dibela itu adalah Indonesia. Kenapa kita takut untuk menyebutkan produk-produk yang berbakteri, sedangkan kita dengan begitu mudah mengatakan ketika itu produk lokal? Karena kita tidak tahu bahwa yang harus dibela itu adalah Indonesia. Membela Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dan yang ketiga adalah menghidupkan persaudaraan. Dengan semangat, saya di sini untuk Anda, Anda di sini untuk saya, dan kita di sini ada untuk saling tolong menolong. Perjuangan ini bukan perjuangan IBF. Kita akan lepas baju kita, seluruhnya kita akan lepas dan kita akan pakai baju ihram. Baju ihram yang namanya Indonesia. Perjuangan ini harus menjadi milik bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tahu siapa yang siap berjuang bersama-sama dalam gerakan ini, dalam perjuangan Beli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.